Salam Rahayu untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu sedulur papat kelima pancar. Sedulur papat kelima pancar adalah falsafah Jawa kuno yang memiliki makna spiritual teramat dalam. Kelima elemen dasar dalam falsafah tersebut berbicara tentang kelahiran seorang manusia atau jabang bayi yang tak lepas dari 4 duplikasi penyertanya. Duplikasi tersebut dimaknai sebagai sedulur atau saudara yang tak kasat mata yang akan menyertai kehidupan seseorang sejak lahir hingga mati. Pemahaman menurut ilmu Jawa, diri kita, jagat cilik, mikrokosmos. Yang pertama, manikem atau jiwa atau badan halus. Yang kedua, yitma atau ruh. Yang ketiga, raga badan kasar atau fisik. Watman, yaitu rasa cemas atau khawatir dari seorang ibu ketika hendak melahirkan anaknya. Ibu harus berjuang antara hidup dan mati dalam proses kelahiran. Watman adalah saudara tertua yang menyiratkan betapa utamanya sikap menaruh hormat dan sujud pada orang tua, khususnya ibu. Kasih sayang, perhatian, dan doa ibu adalah kekuatan yang akan mengiringi perjalanan hidup sang anak. Wahman, yaitu kakang kawah atau air ketuban. Fungsi air ketuban adalah menjaga agar janin dalam kandungan tetap aman dari goncangan. Ketika proses kelahiran terjadi, air ketuban pecah dan musnah menyatu dengan alam. Namun, secara metafisik, ia tetap ada sebagai saudara penjaga dan pelindung. Kakang kawah memiliki cahaya berwarna putih. Kakang kawah berada pada arah timur dalam semesta mikrokosmos kita. Kakang kawah juga terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Rahman, yaitu getih atau darah persalinan. Darah adalah gambaran kehidupan, nyawa, dan semangat. Darah persalinan pada akhirnya musnah dan menyatu dengan alam. Namun, secara metafisik, ia tetap ada sebagai saudara yang memberi semangat dalam perjuangan mengarungi kehidupan. Darah juga gambaran kesehatan jasmani dalam hidup seseorang. Getih atau darah adalah perasaan kita yang memampukan kita memiliki rasa dan emosi senang, sedih, marah, nyaman, dan sebagainya. Getih terlahir dan menjadi sempurna sebelum jabang bayi dilahirkan. Sama halnya dengan darah keluar sebelum sang jabang bayi dilahirkan. Getih memiliki cahaya berwarna merah. Getih berada pada arah selatan dalam semesta mikrokosmos kita. Getih terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan kewibawaan, welas asih, dan cinta. Ariman, adi ari-ari atau plasenta. Fungsi ari-ari adalah sebagai saluran makanan bagi janin dalam kandungan. Ariman adalah saudara tak kasat mata. Adi, ari-ari adalah pikiran kita yang memampukan kognitif berpikir dan menggunakan logika. Adi ari-ari terlahir dan menjadi sempurna setelah jabang bayi dilahirkan. Sama halnya dengan plasenta. Ari-ari keluar setelah sang jabang bayi dilahirkan. Adi ari-ari memiliki cahaya berwarna kuning. Adi ari-ari berada pada arah barat dalam semesta mikrokosmos kita. Pancer atau pusat juga dimaknai sebagai ruh yang ada dalam diri manusia.
yang akan mengendalikan kesadaran seseorang agar tetap eling lan waspodo, ingat pada Sang Pencipta dan menjadi insan yang bijaksana. Jadi, sedulur papat berperan sebagai potensi atau energi aktif, sedangkan pancir sebagai pengendali kesadarannya. Falsafah sedulur papat kelima pancir merupakan falsafah dasar yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai pakem-pakem. Misal pakem-pakem hari Jawa. Pertama, Pasaran Legi Timur. Kedua, Pahing Selatan. Ketiga, Pon Barat. Keempat, Wage Utara. Kelima, Kliwon Tengah atau Pusat. Dalam tradisi pewayangan juga dikenal tokoh punakawan, yaitu Semar, Petruk, Gareng, Bagong, yang menemani dan melayani tokoh pusat yaitu Arjuna. Hal ini juga menggambarkan keempat kuda pada kereta perang Arjuna yang dikendalikan oleh kusirnya yaitu Krishna. Pada periode Islam Jawa dikenal pula keyakinan tentang malaikat penyerta yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel yang akan membawa seseorang mencapai Sidratul Muntaha atau menyertai hidup manusia hingga mati menghadap kepada Sang Ilahi. Sedulur papat juga menggambarkan elemen dasar dalam diri manusia atau ego, yaitu cipta, rasa, karsa, karya. Cipta adalah pikiran, sumber dari segala logika, idea, imajinasi, kreativitas, dan ambisi. Rasa adalah emosi atau reaksi efektif atas peristiwa dan pengalaman hidup. Karsa adalah kehendak atau niat, yaitu motivasi dalam diri individu untuk melaksanakan keputusan dan rencananya. Karya adalah tindakan, yaitu aspek psikomotor dalam diri individu yang menghasilkan suatu wujud konkret sehingga dapat dikenali dan berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Keempat, elemen dasar dalam diri manusia di atas akan menjadi efektif apabila manusia tersebut dikontrol oleh pancer atau kunci yang disebut dengan kesadaran yang biasa diistilahkan dengan eling. Disinilah letak perjuangan spiritual sesungguhnya. Ketika katup-katup kesadaran mampu dibuka, maka potensi 4 elemen dasar manusia akan menjadi kekuatan kuantum yang luar biasa, memiliki daya ledak menjadi seseorang insan seutuhnya. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, matur sembah nuwun.